Halo, selamat datang. Kali ini kita akan bedah satu ide yang luar biasa dari buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel, tepatnya dari bab 11. Judulnya Reasonable is Better than Rational, atau masuk akal itu lebih baik daripada rasional. Nah, idenya ini kelihatannya simple, tapi dampaknya, bisa mengubah cara kita memandang uang selamanya. Intinya, sukses dalam keuangan itu ternyata lebih banyak ditentukan oleh perilaku kita, bukan soal seberapa pintar atau seberapa canggih rencana kita di atas kertas. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan, ya. Coba bayangin, dalam permainan finansial jangka panjang, siapa yang bakal menang? Seorang petugas kebersihan yang hidupnya biasa-biasa aja, atau seorang eksekutif super cerdas lulusan universitas top dunia? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Mari kita lihat dua kisah nyata ini. Di kiri, ada Ronald Read, seorang petugas kebersihan yang hidupnya sangat sederhana. Terus di kanan, ada Richard Fuscon, eksekutif jempolan lulusan Harvard yang gaya hidupnya mewah banget. Secara logika, kita semua tahu dong siapa yang harusnya jauh lebih kaya. Tapi, coba lihat hasil akhirnya. Read meninggal dengan warisan $8 juta, sementara Fuscon justru bangkrut total. Loh, kok bisa? Nah, kisah ini tuh bukan cuma cerita aneh yang kebetulan terjadi. Ini justru membuka mata kita akan sebuah kebenaran mendasar soal uang. Sesuatu yang jadi penyeimbang hebat antara kepintaran di atas kertas dan kebijaksanaan di dunia nyata. Dan inilah rahasianya, sesuatu yang Ronald Read pahami betul, tapi mungkin dilewatkan oleh Richard Fuscon. Ternyata, sukses finansial itu bukan ilmu pasti kayak fisika, tapi lebih mirip psikologi. Ini semua tentang soft skill. Perilaku kita, kesabaran, disiplin, dan kemampuan buat bertahan dengan rencana yang cukup baik ternyata jauh lebih powerful daripada ngejar strategi yang paling sempurna secara matematis. Tapi, tunggu dulu. Perilaku kita bukanlah satu-satunya faktor penentu. Ada dua kekuatan kembar yang sering banget nggak kelihatan, tapi punya pengaruh yang luar biasa besar terhadap hasil akhir finansial kita. Yuk, kita gali lebih dalam. Coba kita lihat kisah Bill Gates. Jelas, dia itu jenius. Tapi dia juga luar biasa beruntung karena bisa sekolah di Lakeside, salah satu dari segelintir sekolah di dunia yang punya komputer waktu itu. Bayangin deh, ada 3 sahabat dengan mimpi yang sama. Bill Gates, Paul Allen, dan Ken Evans. Tiga-tiganya sama-sama jenius komputer. Tapi takdir berkata lain. Gates dapat keberuntungan yang luar biasa, sementara sahabatnya, Evans, justru bertemu sisi lain dari koin itu. Risiko yang tragis. Seberapa besar sih keberuntungan Bill Gates? Peluang seorang remaja di tahun 1968 punya akses ke komputer secanggih itu diperkirakan cuma 1:1.000.000. Satu keberuntungan langka yang benar-benar mengubah dunia. Dan seberapa besar risiko yang dihadapi Ken Evans? Peluang seorang remaja meninggal dalam kecelakaan mendaki gunung ternyata juga sekitar 1:1.000.000. Angka yang sama, kekuatan yang sama, tapi hasilnya berlawanan 180 derajat. Ini nunjukin dengan jelas banget kalau keberuntungan dan risiko itu ibarat saudara kembar. Jadi, pelajaran pentingnya apa? Kisah Gates dan Evans ini ngajarin kita untuk rendah hati. Pendekatan yang paling masuk akal adalah mengakui kalau kita nggak punya kendali penuh atas takdir kita. Karena seperti kata Scott Galloway, tidak ada yang sebaik atau seburuk kelihatannya. Oke, setelah kita bahas kekuatan dari luar, sekarang mari kita lihat pertempuran di dalam diri kita sendiri. Ternyata, dapatin uang itu seringkali lebih gampang daripada mempertahankannya. Dan ini butuh pendekatan yang benar-benar berbeda. Ada perbedaan besar antara menjadi kaya dan tetap kaya. Untuk jadi kaya, kita perlu ambil risiko, optimis, dan berani maju. Tapi, untuk tetap kaya, kita butuh kebalikannya. Kerendahan hati untuk sadar akan peran keberuntungan dan sedikit paranoia. Rasa cemas kalau semua yang udah kita bangun bisa hilang dalam sekejap. Nggak ada contoh yang lebih tragis dari Jesse Livermore. Dia adalah seorang master dalam menjadi kaya. Di tahun 1929, dia bisa menghasilkan uang setara $3 miliar hanya dalam 1 hari dengan memprediksi kehancuran pasar. Gila kan? Dia ada di puncak dunia. Masalahnya, dia jago banget jadi kaya, tapi payah banget dalam mempertahankannya. Rasa percaya dirinya yang kebablasan bikin dia ambil risiko yang makin besar, sampai akhirnya dia kehilangan semuanya. Nah, pelajaran dari kisah Livermore ini jelas banget. Untuk tetap kaya, kita butuh skill untuk bertahan hidup. Pertama, rendah hati, biar nggak terlena sama kesuksesan masa lalu. Kedua, hemat, sebagai rasa hormat kita sama uang. Dan ketiga, paranoia yang sehat, yaitu kesadaran kalau badai itu pasti akan datang. Ini bukan soal pesimis, tapi soal membangun rencana yang masuk akal dan tahan banting. Sekarang kita sampai pada kekuatan yang paling dahsyat, tapi sering banget diremehkan dalam membangun kekayaan.
Bukan soal kecerdasan, bukan soal strategi yang rumit, tapi sesuatu yang sebenarnya kita semua punya akses ke sana. Kalau kita ngomongin investasi, nama Warren Buffett pasti langsung muncul. Kita sering kagum sama kejeniusannya milih saham. Tapi apa benar itu rahasia utamanya? Coba kita lihat datanya deh. Lihat grafik ini ya. Di usia 50 tahun, kekayaan Buffett itu cuma 300 juta dolar. Angka yang besar, tapi belum seberapa. Nah, lihat apa yang terjadi setelah itu. Pertumbuhannya eksponensial, melesat tajam. Sebagian besar kekayaannya justru dibangun saat usianya sudah nggak muda lagi. Inilah keajaiban dari efek bola salju, atau yang kita kenal sebagai compounding. Angka ini benar-benar bikin melongo. Coba renungkan sejenak. 81,5 miliar dolar dari total kekayaannya itu dihasilkan setelah dia masuk usia pensiun. Ini bukan soal untung besar dalam setahun, 2 tahun. Ini soal konsistensi selama puluhan tahun. Jadi, ini poin utamanya. Ya, Buffett memang investor yang hebat. Tapi, rahasia sesungguhnya, senjata pamungkasnya adalah waktu. Dia secara konsisten ngasih modalnya landasan pacu lebih dari 75 tahun untuk terus bertumbuh. Jadi bukan cuma soal returnnya yang tinggi, tapi durasinya yang luar biasa panjang. Oke, mari kita rangkum semuanya jadi sebuah filosofi yang simple. Pertama, milikilah kerendahan hati untuk sadar kalau ada yang namanya keberuntungan dan risiko. Kedua, milikilah paranoia yang sehat supaya kita selalu memprioritaskan untuk bertahan. Dan ketiga, yang paling penting, milikilah kesabaran untuk membiarkan keajaiban waktu bekerja untuk kita. Pada akhirnya, semuanya kembali ke perilaku. Rencana paling optimal secara matematis sekalipun nggak ada gunanya kalau bikin kita nggak bisa tidur nyenyak atau bikin kita panik jual rugi saat pasar goyang. Rencana terbaik adalah rencana yang cukup baik, yang bisa kita jalani dengan konsisten tahun demi tahun. Itulah inti dari psikologi uang yang sesuai.